Aduh, panas, panas sekali. Rahmat terbangun dengan tubuh melengkung menahan perih. Tangannya sontak saja menutup bagian bawah tubuhnya. Nafasnya memburu. Matanya terbuka lebar menatap langit-langit kamar yang remang. Mas, kenapa? Astagfirullah, kenapa ini? Suara Siti, istrinya, tampak panik. Ia langsung bangun dari tidurnya, meraih bahu Rahmat yang basah oleh keringat. Panas, Ti. Seperti terbakar. Tolong ambilkan air. Tolong, teriak Rahmat sambil meringkuk. Siti buru-buru berlari ke dapur, menuang air ke gelas, lalu kembali. Ia menempelkan gelas itu ke bibir suaminya. Rahmat meneguknya dengan terburu-buru, tapi rasa perih tak mereda. Ia justru meronta semakin keras. Apa ini? Kenapa rasanya seperti disayat-sayat? Ya Allah. Rahmat mengerang. Siti memegang tubuh suaminya yang gemetar. Mas, tenang. Aku panggil tetangga ya, biar ada yang bantu. Jangan panggil siapa-siapa, Ti. Rahmat menahan tangan Siti. Matanya berkilat takut. Aku malu, Ti. Jangan panggil orang. Tolong, biarkan aku saja. Namun Siti tak bisa menahan diri. Dari bawah tubuh suaminya tercium bau menyengat, menusuk hidung, seperti bangkai hewan yang dibiarkan membusuk. Ia menutup hidungnya dengan tangan. Matanya berkaca-kaca. Mas, astagfirullah. Baunya ini. Apa yang terjadi sama sampean, Mas? Rahmat tak menjawab. Ia hanya menunduk. Wajahnya memerah menahan rasa sakit. Tangannya menggenggam erat selimut. Tubuhnya menggigil. Malam itu tak ada yang bisa mereka lakukan. Rahmat terus meringkuk. Sesekali berteriak. Siti hanya bisa menunggui sambil membaca doa yang ia hafal, meski hatinya dicekam rasa takut. Pagi datang dengan berat. Rahmat tampak pucat, matanya cekung. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia mencoba bangun, tapi langkahnya goyah. Astagfirullah, Mas. Sampean kenapa jalannya begitu? Kayak orang habis kecelakaan, kata Siti cemas, memapah suaminya duduk di kursi. Rahmat menggeleng pelan. Aku nggak tahu, Ti. Semalam rasanya seperti terbakar. Sekarang badanku lemas semua. Kakiku seperti nggak ada tenaganya, nggak bisa napak. Siti menunduk, matanya berlinang. Bau busuk itu masih ada, bahkan lebih menyengat. Ia sudah berulang kali mengganti kain kasur, tapi percuma. Aroma busuk menempel di kulit Rahmat. Dari luar rumah, suara bisik-bisik tetangga mulai terdengar. Mereka mendengar jeritan Rahmat semalam. Sampean denger nggak? Katanya si Rahmat semalam teriak-teriak. Iya, aku denger. Kayak orang kesakitan. Jangan-jangan kena penyakit aneh. Aku pikir kesurupan, tapi baunya itu loh, sampai tercium ke gang. Siti mendengar suara-suara itu dari balik jendela. Ia menggigit bibir, bingung harus menjawab apa jika ada yang mengetuk pintu. Siang harinya, Bu Sumarni, tetangga dekat, memberanikan diri datang. Ia membawa segelas jamu dan mengetuk pintu rumah Rahmat. Assalamualaikum, Siti. Ini aku Marni. Aku bawakan jamu. Siapa tahu Mas Rahmat butuh. Siti ragu sejenak, tapi akhirnya membuka pintu. Senyumnya dipaksakan. Waalaikumsalam, matur nuwun, Bu. Begitu masuk, Bu Marni langsung menutup hidungnya dengan kerudung. Ya Allah, Ti. Ini baunya dari mana, Ti? Siti tak menjawab. Ia hanya melirik ke arah Rahmat yang duduk di kursi, menunduk. Wajahnya pucat pasi. Rahmat mengangkat kepalanya perlahan. Aku baik-baik saja, Bu. Cuma masuk angin, nanti juga sembuh. Bu Marni mengerutkan dahi. Masuk angin kok baunya begini? Astagfirullah. Mending dibawa ke dokter, Ti. Jangan dibiarkan. Ini bukan sakit biasa loh. Rahmat menunduk lagi. Enggan menjawab. Ia hanya menggenggam lututnya erat, menahan rasa sakit yang terus merayap dari perut ke seluruh tubuh. Malam berikutnya lebih buruk. Rahmat terbangun lagi dengan teriakan yang membuat Siti kalang kabut. Ti, tolong, Ti. Tubuhku seperti ditusuk jarum ribuan kali. Siti mencoba memeluknya, tapi Rahmat mendorong dengan kasar. Jangan sentuh aku, sakit. Air mata Siti tumpah. Ia tak sanggup lagi hanya berdiam.
Ia berdiri, berlari keluar rumah, mengetuk pintu tetangga. "Pak, Bu, tolong, Mas Rahmat sakit parah, tolong bantu aku." Beberapa tetangga terbangun dan datang berbondong-bondong. Mereka mendapati Rahmat terguling di lantai. Tubuhnya berkeringat deras, wajahnya meringis. Bau busuk semakin menyengat, membuat beberapa orang menutup hidung. "Ya Allah, ini bukan sakit biasa," gumam seorang bapak tua. "Bawa ke rumah sakit saja cepat." Rahmat menatap mereka dengan mata merah. Jangan bawa aku ke rumah sakit. Aku bisa sembuh sendiri." "Tapi Mas, sampean sudah gak kuat. Lihat badanmu, pucat sekali," kata seorang pemuda. Rahmat hanya menggertakkan giginya, menahan rasa sakit yang semakin menjadi. Esok harinya, meski Rahmat menolak, Siti tetap bersikeras. Ia meminta bantuan tetangga membawa Rahmat ke puskesmas. "Mas, tolong nurut. Kalau bukan sakit biasa, kita butuh jawaban. Aku gak sanggup lihat sampean seperti ini." Siti menahan tangis sambil menggenggam tangan suaminya. Rahmat menatap istrinya lama. Ada rasa takut di matanya. Namun akhirnya ia mengangguk lemah. Di puskesmas, dokter memeriksa dengan seksama. Rahmat diminta berbaring. Dokter terkejut melihat kondisi tubuh bagian bawahnya yang menghitam dan bernanah. "Apa ini? Sudah berapa lama Pak begini?" tanya dokter serius. Rahmat memalingkan wajah. "Baru semalam Dok, tiba-tiba saja." Dokter menghela nafas. "Ini tidak wajar. Saya harus rujuk sampean ke rumah sakit kabupaten. Tapi jujurnya, saya belum pernah melihat kasus seperti ini. Jaringannya membusuk, tapi bukan karena infeksi biasa." Siti menutup mulutnya, menahan tangis. Rahmat hanya menatap kosong ke langit-langit ruangan. Kabar itu cepat menyebar. Desa semakin ramai membicarakan Rahmat. Ada yang bilang ia terkena penyakit aneh. Ada pula yang bersuara pelan. "Jangan-jangan kena penyakit ain atau kiriman orang." "Bisa jadi, soalnya kan tiba-tiba ya. Tapi baunya itu, astagfirullah, aku gak pernah cium yang begini." Rahmat hanya bisa berbaring di rumah. Setiap kali malam tiba, rasa sakitnya semakin parah. Tubuhnya seperti ditarik-tarik dari dalam. Ia menjerit, memukul dinding, bahkan pernah hampir menabrakkan kepalanya ke tiang karena tak tahan. Siti semakin putus asa. Setiap malam ia duduk di samping Rahmat. Air matanya jatuh tanpa henti. "Mas, sampean kenapa? Apa ada yang sampean sembunyikan dariku?" Rahmat menatap istrinya dengan mata penuh rasa bersalah. Tapi ia memilih diam. Ia tahu ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa ia ceritakan. Malam itu, ia kembali merasakan panas menjala dari bawah perut. Rasa itu semakin menyiksa, membuatnya menjerit panjang hingga membuat orang-orang di desa keluar rumah. Dari jauh, mereka hanya bisa saling pandang. Tak ada yang berani masuk. "Mas, ayo bangun. Kita harus ke rumah sakit sekarang." Suara Siti lirih tapi tegas. Tangannya mengguncang pelan tubuh Rahmat yang terkulai di ranjang. Rahmat membuka matanya perlahan. Wajahnya pucat, nafasnya tersengal. "Aku gak mau, Ti. Jangan paksa aku. Aku bisa sembuh sendiri." "Mas!" Siti hampir berteriak. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Sampean sudah semalaman teriak-teriak. Badanku ikut gemetar dengernya. Kalau nggak ke rumah sakit, aku takut sampean nggak bisa bertahan." Rahmat menutup wajahnya dengan lengan. Rasa panas dan perih di tubuhnya makin menjadi-jadi. Bau busuk dari luka itu menyesakkan udara kamar. "Aku malu. Aku nggak mau orang lain lihat, Ti." Mas, lebih baik sampean malu daripada mati sia-sia." Siti menunduk, suaranya bergetar. "Tolong dengarkan aku, sekali ini saja." Rahmat tak menjawab. Hanya suara orangan kecil keluar dari bibirnya. Akhirnya, Siti memanggil Pak Hasan, kakaknya yang tinggal tak jauh dari rumah mereka. Setengah jam kemudian, Pak Hasan dan dua tetangga laki-laki masuk, membantu mengangkat Rahmat ke atas mobil bak terbuka. "Maaf ya Mas Rahmat, terpaksa begini. Kalau nggak segera dibawa, bisa makin parah," kata Pak Hasan mencoba menenangkan. Rahmat hanya mengangguk lemah. Bau busuk dari tubuhnya membuat mereka yang mengangkat terpaksa menutup hidung dengan kain.
Perjalanan ke kota kabupaten terasa panjang. Siti duduk di samping Rahmat, menggenggam tangannya erat. "Bertahan ya Mas, sebentar lagi sampai." Rahmat hanya memejamkan mata, menahan rasa sakit yang seperti tak ada ujungnya. Sesampainya di rumah sakit, mereka langsung menuju UGD. Seorang perawat tergesa menghampiri dan membawa brangkar. "Ada apa ini? Kenapa pasiennya pucat sekali?" tanya perawat sambil membantu memindahkan tubuh Rahmat. "Suamiku, Mbak." Siti cepat menjawab. "Sejak semalam tubuhnya panas dan lukanya membusuk." Perawat itu sempat tertegun saat mencium bau menusuk. "Astaga, ayo bantu dorong, kita bawa masuk dulu." "Tunggu, sebentar lagi dokter langsung datang." Dokter muda berseragam putih datang, wajahnya serius. "Mari kita periksa dulu." Ia membuka kain yang menutupi bagian bawah Rahmat. Seketika ia menahan nafas. Masker yang ditutup di hidungnya tak bisa menahan bau itu. Wajahnya berubah. Luka menghitam itu sudah semakin parah. Kulit sekitarnya terkelupas, mengeluarkan cairan kental berbau busuk dari tubuh Rahmat. "Sejak kapan begini?" tanya dokter dengan nada tegas. "Semalam dok, tiba-tiba saja. Awalnya panas, lalu menghitam," jawab Siti cepat. "Apakah salah makan atau keracunan atau gimana?" Dokter mengerutkan dahi. "Ini seperti tidak wajar. Kami perlu ambil sampel darah dan jaringan." "Perawat, siapkan alat." Rahmat menggeliat. Wajahnya tegang. "Aku nggak mau dok, jangan sentuh aku." "Pak, kalau tidak diperiksa, kami tidak bisa tahu penyakitnya. Dan kami tidak bisa sembarangan memberikan obat," kata dokter menenangkan. "Tolong percaya ya, kami hanya ingin membantu." Rahmat menggertakkan gigi, lalu menutup mata. Cepatlah kalau begitu." Tes dilakukan, jarum masuk ke lengan Rahmat, cairan bernanah diambil dari luka. Ia berteriak kesakitan, membuat pasien lain di ruang UGD ikut menoleh dengan ngeri. "Mas, sabar sedikit." Siti menggenggam tangannya erat. Setelah pemeriksaan selesai, Rahmat dipindahkan ke ruang rawat sementara. Beberapa jam kemudian dokter datang membawa hasil awal. "Saya jujur Bu, kami tidak menemukan penyebab jelas. Jaringan yang rusak ini bukan infeksi bakteri biasa. Antibiotik standar pun tidak bereaksi." "Jelas dokter." Siti terperangah. Maksud dokter penyakit ini tidak bisa diobati dok?" "Kami akan coba dengan terapi lanjutan, tapi saya belum bisa janji. Kasus ini jarang sekali." Rahmat hanya terdiam. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Ia tahu betul, ini bukan sekedar penyakit. Malamnya, Siti duduk di kursi samping ranjang. Bau busuk makin menyebar. Perawat yang masuk pun terlihat menahan nafas. "Bu, mohon maaf, pasien lain mulai terganggu dengan baunya. Apakah mungkin membawa Pak Rahmat ke ruang isolasi?" tanya seorang perawat sopan. Siti mengangguk pelan, meski hatinya perih. Kalau memang itu yang terbaik. Rahmat dipindahkan ke ruangan terpisah. Perasaan hampa menyelimuti, seolah ia sedang diasingkan. "Ti," suara Rahmat lirih. Siti mendekat. "Iya mas, aku takut. Sepertinya ini bukan penyakit biasa, Ti." Siti menggenggam tangannya. "Jangan berpikir yang macam-macam dulu mas. Kita ikhtiar. Selama masih ada dokter, masih ada harapan." Rahmat menutup mata, menahan air mata yang hampir jatuh. Keesokan paginya, dokter senior datang, memeriksa hasil laboratorium lebih lanjut. Ia tampak bingung. "Saya sudah lihat hasil uji jaringan. Tidak ada tanda-tanda kanker, bukan kusta, bukan infeksi menular. Bahkan sel-selnya mati, tapi terus menghitam seperti terbakar. Ini saya belum pernah lihat sebelumnya." "Lalu harus bagaimana dok?" tanya Pak Hasan yang datang menjenguk. Dokter hanya mengeleng pelan. "Kami akan coba rujuk ke rumah sakit provinsi, tapi saya tidak bisa janji ada jawaban." Rahmat menoleh, suaranya bergetar. "Jadi kalian juga tidak tahu aku sakit apa?" Dokter menunduk, lalu berkata pelan, "Iya pak, saya mohon maaf." Rahmat menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya berguncang menahan isak. Beberapa hari di rumah sakit tidak membawa perubahan. Luka Rahmat yang semakin parah. Bau busuk menyebar hingga koridor.
Siti sering mendengar bisik-bisik orang yang lewat. Ih, pasien itu astagfirullah, baunya seperti mayit. Kalau bukan penyakit lalu apa ya? Lah kok bisa tubuhnya busuk begitu? Siti menunduk setiap kali mendengar. Hatinya perih. Suatu malam, Rahmat menarik tangan Siti. Ti, bawa aku pulang. Aku tidak tahan lagi di sini. Bau tubuhku bikin orang menjauh. Aku malu. Aku nggak mau jadi tontonan. Siti terdiam lama. Tapi mas, kalau di rumah sakit saja dokter nggak bisa menolong. Nah bagaimana kalau di rumah? Rahmat menatapnya dengan mata merah. Aku lebih baik mati di rumah sendiri daripada diasingkan di ruangan ini. Akhirnya dengan berat hati, Siti mengurus kepulangan Rahmat. Hari itu Rahmat dibawa pulang. Bau busuk makin parah, membuat orang-orang menutup hidung saat mereka lewat. Anak-anak berlari ketakutan. Beberapa orang dewasa hanya menatap dengan mata penuh curiga. Astagfirullah, apa jangan-jangan dia kena kiriman santet? Bisik seorang ibu. Atau penyakit ain? Katanya penyakit karena pandangan mata orang yang iri. Timpal yang lain. Siti berusaha tak peduli. Ia hanya ingin suaminya tenang di rumah. Tapi jauh di dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Malam itu, Rahmat duduk di kursi dengan tubuh menggigil. Siti mendekat dengan segelas air. Mas, minum dulu. Badanmu gemetar sekali. Rahmat menatap gelas itu, lalu menatap istrinya. Ti, aku merasa ada yang salah. Ini bukan sakit biasa. Dokter pun sudah angkat tangan. Siti menggenggam tangannya erat. Kalau begitu kita cari cara lain. Kita datangi orang pintar, kiai, siapapun, yang penting jangan menyerah. Rahmat menarik nafas panjang, menatap kosong ke arah pintu rumah. Iya Ti, mungkin itu satu-satunya jalan. Dan malam itu, ia akhirnya benar-benar yakin yang sedang menggerogoti tubuhnya bukan penyakit medis, melainkan sesuatu yang jauh lebih gelap. Mas, sing kuat yo, kita sudah sampai. Suara Siti bergetar. Tangannya menggenggam jemari Rahmat yang dingin dan penuh keringat. Mereka baru saja turun dari mobil pick-up milik tetangganya. Malam itu udara terasa pengap. Entah karena kelelahannya atau karena rasa takut yang terus menghantui. Rahmat menggeram pelan. Tubuhnya kian lemah, tapi matanya masih menyala penuh penderitaan. Ti, jangan tinggalkan aku. Aku gak akan pergi mas. Aku di sini. Jawab Siti cepat, meski suaranya pecah. Ia menoleh pada Pak Rafi'i, ayahnya, yang ikut mengangkat Rahmat ke dalam rumah seorang dukun terkenal di desa tetangga. Dukun itu Mbah Karim menyambut dengan tatapan tajam. Masuklah, cepat baringkan dia di tikar itu. Alasi dengan daun pisang muda itu. Rahmat dipapah lalu dibaringkan. Bau busuk dari tubuhnya segera memenuhi ruangan, membuat dua santri yang menemani Mbah Karim menutup hidung. Siti ikut menahan nafas, tapi ia tetap duduk di samping suaminya. Sejak kapan begini? Tanya Mbah Karim. Sudah 2 minggu mbah. Dibawa ke rumah sakit tidak ada hasil. Dokter bilang tidak ada penyakitnya. Jawab Pak Rafi'i. Mbah Karim mengangguk pelan, lalu meraih mangkuk tanah liat berisi air bunga. Kalau begitu kita coba cara lain. Taruh kain di bawah tubuhnya. Air ini akan aku tuangkan kepadanya sambil aku baca doa. Siti langsung menatap penuh harap. Tolong mbah, apapun caranya, asal Mas Rahmat sembuh. Mbah Karim memulai ritual. Tangannya meraup air bunga, meneteskan ke kepala Rahmat, lalu mulai membacakan doa. Aroma bunga menyebar, tapi dalam hitungan detik, tubuh Rahmat bereaksi bergetar keras. Rahmat menjerit. Tubuhnya melengkung seperti disetrum. Air yang menyentuh kulitnya mendidih, melepuhkan bagian yang membusuk. Ya Allah, Siti menutup mulutnya. Matanya membesar melihat cairan hitam meleleh dari luka suaminya. Mbah Karim terhenti. Anak ini menolak. Ada sesuatu yang mengikat di dalam tubuhnya, bukan santet biasa. Rahmat memegangi tubuhnya, menggeliat di tikar. Hentikan, jangan lanjutkan. Panas, panas sekali. Siti menangis. Mbak, tolong hentikan, jangan bikin mas tambah sakit. Mbah Karim menarik nafas berat, lalu mengusap wajahnya.
Kalau air bunga saja tidak bisa diterima, kita coba doa lain. Ia memberi aba-aba pada santrinya. Salah satu dari mereka menyalakan kemenyan. Ruangan dipenuhi asap tipis. Rahmat kembali menjerit. Aku gak kuat, Ti. Matikan semua, cepat. Siti memeluk Rahmat yang meronta. Mas, sabar ya. Ini demi kesembuhanmu. Tidak. Rahmat mengguncang kepalanya. Keringat bercucuran. Tubuhku menolak. Aku tidak bisa. Mbah Karim menghentikan ritual. Bawa dia pulang dulu. Aku takut kalau diteruskan, malah nyawanya yang hilang. Siti terisak. Tapi Mbah, tidak ada gunanya memaksa. Potong Mbah Karim tegas. Bawalah dia ke kiai. Mungkin doa yang lebih berat bisa membantu. Esok paginya, Siti, ayahnya dan beberapa tetangga membawa Rahmat ke pesantren kecil di pinggiran kota. Kiai Hashim, pemimpin pesantren itu, menerima mereka dengan wajah teduh. Letakkan dia di serambi masjid, kata Kiai Hashim lembut. Rahmat dikotong, tubuhnya sudah lemas, matanya setengah terpejam, bibirnya pecah-pecah. Siti menggenggam tangannya erat-erat. Kiai, tolong suami saya. Dia sakit aneh, rumah sakit gak bisa, dukun juga gak bisa. Suara Siti lirih penuh harap. Kiai Hashim menatap Rahmat lama. Baik, aku akan bacakan doa, tapi kalian harus yakin tidak ada kesembuhan tanpa izin Allah. Semua mengangguk. Kiai mulai membaca ayat-ayat suci. Suaranya tenang tapi menggetarkan. Santri-santri ikut mengaminkan. Siti terisak, kepalanya menunduk di dekat Rahmat. Saat air doa dipercikan ke tubuh Rahmat, sejenak ia tampak tenang. Tapi tiba-tiba matanya mendelik, tubuhnya menegang, lalu tertawa keras. Suara itu bukan lagi suara Rahmat. Dalam sekejap semua orang terdiam. Siti menjerit, Mas, astagfirullah, itu bukan Mas Rahmat. Kiai Hashim tetap tenang, menambah lantunan doanya. Keluar kau dari tubuh ini. Rahmat menggeliat, suaranya kembali serak. Kiai, hentikan, aku gak bisa. Air doa terus dipercikan, namun luka di tubuh Rahmat semakin parah. Kulitnya terkelupas dan cairan busuk mengalir ke lantai. Siti tak tahan. Ia memegang tangan Rahmat erat. Mas, jangan pergi. Aku masih butuh kamu, Mas. Rahmat menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. Ti, maafkan aku. Aku sudah salah besar. Siti terkejut. Air matanya jatuh. Salah apa, Mas? Sampean gak salah apa-apa. Jangan ngomong begitu. Namun Rahmat hanya menggertakkan giginya, lalu tubuhnya kembali menggigil hebat. Kiai Hashim akhirnya berhenti. Ia menutup kitab kecil di tangannya. Wajahnya penuh prihatin. Air doa ini tidak bekerja sebagaimana mestinya. Ada sesuatu yang jauh lebih besar mengikat tubuhnya. Pak Rofi'i maju dengan cemas. Kiai, maksudnya bagaimana? Kiai Hashim menatap mereka semua. Ini bukan sekedar santet. Ada sesuatu dalam dirinya yang dia sembunyikan. Selama hal itu tidak diakui, tidak ada doa yang bisa menolong. Siti tercekat, menatap suaminya yang meringis kesakitan. Ia menggenggam tangan Rahmat erat-erat. Mas, apa maksud Kiai? Apa yang sampean sembunyikan dari kami? Rahmat terdiam. Air matanya menetes, bercampur dengan keringat di wajahnya. Ia hanya bisa memalingkan wajah, tak sanggup menjawab. Siti menangis histeris, mengguncang bahu suaminya. Katakan, Mas, jangan diam saja, aku istrimu. Tapi Rahmat tetap terdiam. Tubuhnya makin lemah. Dan malam itu untuk pertama kalinya, Siti merasa suaminya menyimpan dosa yang jauh lebih kelam daripada sekedar penyakit aneh yang kini menggerogotinya. Malam berikutnya, mimpi buruk menghantui Rahmat. Ia terbangun dengan nafas tersengal, matanya merah. Ti, suaranya pelan. Siti yang tidur di sisinya langsung terbangun. Kenapa, Mas? Sampai mimpi buruk lagi? Rahmat menatap kosong ke langit-langit. Dia datang lagi. Perempuan itu, dia tertawa seakan hendak menagih sesuatu. Siti merinding. Perempuan siapa, Mas? Siapa? Rahmat hanya menggeleng lemah. Jangan tanya dulu, Ti. Jangan tanya. Siti menatap suaminya dengan hati penuh ketakutan. Ia mulai sadar, penyakit ini bukan sekedar ujian. Ada rahasia besar yang selama ini tersembunyi. Dan suaminya belum siap mengatakannya. Mas, minumlah dulu air ini. Suara Siti lirih, hampir tak terdengar.
Tangannya gemetar saat menuangkan air doa pemberian Kyai Hashim ke gelas plastik. Bau busuk yang terus keluar dari tubuh Rahmat membuatnya mual, tapi ia menahan diri. Rahmat melirik gelas itu, lalu menggeleng lemah. Aku tidak sanggup lagi, Ti. Rasanya percuma. Tidak akan ada yang bisa menyembuhkan aku. Jangan bilang begitu, Mas. Siti menahan tangisnya. Kiai bilang kita harus sabar. Minum ini dengan niat sembuh. Jangan menyerah. Rahmat menutup mata. Rahangnya mengeras. Akhirnya ia meraih gelas itu, meneguk air sedikit. Begitu masuk ke tenggorokannya, tubuhnya langsung mengejang. Air itu keluar lagi dari mulutnya bercampur darah. Siti menjerit, "Mas, ya Allah!" Pak Rafi yang duduk di ruang depan berlari masuk. "Kenapa lagi?" "Airnya keluar, Pak. Badan Mas Rahmat menolak semuanya." Siti menangis, panik. Rahmat hanya terbaring. Dadanya naik turun tak beraturan. Ia menatap langit-langit rumah dengan mata kosong. "Aku capek, Pak. Aku capek, Ti. Tubuh ini bukan lagi milikku." Pak Rafi'i mengusap wajahnya. "Nak, jangan putus asa. Mungkin Allah sedang menguji. Taubatlah. Berbanyak istighfar. Itu pesan Kiai tadi." Rahmat menggertakkan giginya. Ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi bibirnya keluh. Hari-hari berikutnya, keadaan semakin memburuk. Bau busuk dari tubuh Rahmat makin tajam, menyebar ke seluruh rumah. Tetangga-tetangga mulai mengeluh. "Astagfirullah, baunya kok sampai ke dapurku," bisik seorang ibu di pagar. "Katanya kena santet, tapi kenapa nggak sembuh-sembuh meski sudah dibawa ke kiai?" sahut yang lain. Entah santet apa itu, yang jelas bukan santet biasa. Bisa jadi dosa sendiri yang kembali menghukumnya. Desa semakin gaduh. Setiap malam terdengar jeritan Rahmat yang membuat anak-anak menangis ketakutan. Orang-orang mulai enggan mendekat, bahkan ada yang menolak lewat depan rumahnya. Siti semakin tertekan. Ia duduk termenung di teras. Wajahnya pucat. Ibunya datang menghampiri. "Ti, kamu harus kuat. Jangan biarkan omongan orang bikin goyah." "Aku sudah gak kuat lagi, Bu." Suara Siti serak. "Setiap malam aku dengar Mas Rahmat menjerit. Baunya makin parah. Aku takut tinggal di rumah ini lagi, Bu." "Dia suamimu, Ti. Jangan tinggalkan dia." Siti menunduk. Air matanya jatuh membasahi jilbabnya. "Tapi aku juga manusia biasa, Bu. Aku gak tahu harus bagaimana. Rasanya aku mau lari." Rahmat mendengar percakapan itu dari balik pintu kamar. Dadanya sesak. Ia ingin berteriak, ingin berkata bahwa ia memang pantas ditinggalkan. Namun lidahnya keluh. Ia menutup mata. Dan dalam kegelapan pikirannya, wajah seorang perempuan muncul. Senyumnya licik, matanya tajam. Perempuan itu menertawakan dirinya. "Sekarang kau rasakan akibatnya, Rahmat. Kau pikir bisa lolos dari janji yang kau ingkari?" Rahmat terbangun dengan teriakan parau. "Hentikan! Jangan muncul lagi!" Siti berlari masuk. "Mas, ada apa? Kamu mimpi buruk lagi?" Rahmat terengah, keringat bercucuran. "Dia datang lagi, Ti. Dia terus menghantui aku." "Siapa, Mas?" Siti mendekat, mengguncang bahunya. "Mas, tolong katakan siapa perempuan itu. Jangan bikin aku terus gelap begini." Rahmat menatap istrinya dengan mata merah. Bibirnya bergetar, tapi suara itu hanya keluar sebagai bisikan serak. "Aku tidak bisa cerita sekarang." Siti terdiam, matanya penuh luka. "Masih juga kau sembunyikan dariku, Mas?" Rahmat menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Tubuhnya bergetar hebat. Malam berikutnya, Rahmat terjaga sendirian. Siti tidur di ruang depan karena tak kuat menahan bau busuk di kamar. Rahmat menatap langit-langit bambu, nafasnya berat. "Kenapa aku diam selama ini?" gumamnya pelan. Ia teringat masa lalu. Bertahun lalu, ia pernah mendatangi seorang guru di Madura.
Guru itu mengajarkan sebuah ilmu asma, sungai Raceh. Sebuah amalan yang konon bisa menangkis segala bentuk serangan ilmu hitam. Ilmu itu membuatnya merasa aman, membuatnya percaya diri menghadapi dunia. Akan tetapi, ada syarat utama yang harus dipatuhi. Jangan berzina, jangan mengkhianati janji kesucian diri. Dan ia telah melanggarnya. Ia teringat jelas bagaimana ia tergoda oleh seorang perempuan, istri orang yang dengan rela tidur dengannya. Wajah perempuan itu kini terus muncul di mimpinya, menertawakannya, menagih dosa yang ia buat. Rahmat menutup mata dengan keras. Astagfirullah, kenapa aku bisa sebodoh itu? Tangannya mengepal, tapi tubuhnya terlalu lemah untuk bangkit. Setiap kali mengingat kejadian itu, luka di kemaluannya terasa makin sakit, seolah tubuhnya sendiri menolak keberadaan dosanya. Pagi harinya, Siti membawa sarapan ke kamar. Ia meletakkan piring bubur di meja kecil, tapi wajahnya tampak dingin. Makanlah mas, walau sedikit. Rahmat menoleh, melihat istrinya yang sudah tak lagi selembut dulu. Ti, apa? Aku minta maaf. Aku membuatmu sengsara. Siti terdiam sejenak, lalu menunduk. Kalau mas memang menyimpan sesuatu, katakan saja. Jangan bikin aku ikut terjerat dalam rahasiamu, mas. Rahmat menatapnya lama, lalu menoleh ke jendela. Belum saatnya, Ti. Tapi aku janji aku akan bicara. Siti menghela nafas panjang. Kalau begitu, aku hanya bisa menunggu, mas. Tapi jangan salahkan aku kalau suatu hari aku gak kuat lagi. Rahmat menutup mata. Air matanya mengalir. Ia tahu istrinya benar. Sore itu, rumah Rahmat kembali ramai. Beberapa tetangga berdiri di luar pagar, menutup hidung mereka. Duh, baunya tambah parah. Kasihan istrinya, tapi kok ya aneh, gak ada obatnya sama sekali. Aku dengar katanya dia kena santet tingkat tinggi. Bukan, aku yakin ini bukan santet, ini azab, dosa besar yang dia sembunyikan. Suara-suara itu menusuk telinga Rahmat. Ia memejamkan mata, menahan perih di hatinya. Ia tahu gosip itu benar adanya. Ini bukan santet, ini adalah balasan dari dosa yang ia buat sendiri. Malam itu ia terbaring sendirian, hanya ditemani suara jangkrik di luar rumah. Ia berbisik lirih pada dirinya sendiri. Ya Allah, aku tahu ini bukan sekedar penyakit. Ini adalah azab darimu. Ampunilah aku ya Allah. Tunjukkan jalan keluarku. Akan tetapi yang terdengar hanya suara tawa perempuan itu lagi, menggema di telinganya. Dan untuk pertama kalinya, Rahmat benar-benar yakin rahasia yang ia simpan selama ini takkan bisa terus ia pendam. Suatu saat, semua akan terungkap dan itu mungkin akan menghancurkan segalanya. Rahmat, buka matamu. Ada tamu dari jauh. Suara parau ayahnya terdengar di dekat telinga. Siti segera menopang tubuh suaminya yang kini semakin kurus. Kulitnya pucat, nafasnya terengah-engah. Bau busuk tak lagi hanya tercium dari kamarnya, tapi sudah memenuhi halaman. Rahmat mengerja pelan. Pandangannya kabur, tapi ia bisa melihat sosok lelaki berpeci hitam dengan jubah sederhana berdiri di pintu. Sorot matanya tajam, penuh wibawa. Meski wajahnya berusia lanjut, Siti menelan ludah. Pak, beliau siapa pak? Ayah Rahmat menjawab lirih. Beliau ini Kiai Hisham, guru dari Madura. Dulu Rahmat pernah nyantri sebentar di pondoknya. Rahmat langsung terperanjat, tangannya gemetar, seolah ada ketakutan lama yang bangkit. Guru, suaranya nyaris tak terdengar. Kiai Hisham melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa berat, tapi penuh ketegasan. Beliau duduk di kursi dekat ranjang. Sorot matanya menusuk wajah Rahmat. Aku sudah mendengar banyak kabar. Kau sakit parah, tak ada yang bisa menolongmu. Mereka bilang ini santet, tapi aku tahu ini bukan santet, bukan juga penyakit dunia. Siti menoleh cepat. Kalau bukan santet, lalu apa Kiai? Suami saya sudah dibawa ke rumah sakit, sudah dibawa ke Kiai desa, sudah segala cara, tetap tidak ada perubahan. Tolong selamatkan dia Kiai. Kiai Hisham tidak langsung menjawab.
Beliau hanya menatap Rahmat lama sekali. Tatapan itu membuat Rahmat tak mampu menahan diri. Keringat dingin membasahi tubuhnya, meski udara malam terasa menusuk. "Rahmat," suara Kiai Hisham tenang tapi tegas. "Kau masih ingat apa yang kau amalkan dulu? Apa yang aku ajarkan?" Rahmat memalingkan wajah, berusaha menghindar. "Abah, saya..." "Jawab!" Kiai Hashim membentak. Suaranya bergema di ruangan, membuat semua orang tersentak. Rahmat akhirnya terisak. "Iya, Abah Guru, saya masih amalkan Asma Sungai Rajeh." Hening sejenak, Siti menatap bingung. "Asma apa itu? Maksudnya apa, Mas?" Kiai Hashim menatap Siti sekilas, lalu kembali menancapkan pandangan pada Rahmat. "Asma Sungai Rajeh, ilmu yang bisa menolak segala bentuk sihir, santet, dan gangguan gaib. Ilmu itu kau amalkan bertahun-tahun. Itulah kenapa tidak ada santet yang bisa masuk ke tubuhmu." Ayah Rahmat tercengang. "Kalau begitu kenapa anak saya bisa begini? Bukankah seharusnya ilmu itu melindungi?" Kiai Hisham menghela nafas panjang. "Ilmu itu memang melindungi, tapi ada pantangan besar yang harus dijaga. Dan aku yakin Rahmat sudah melanggarnya." Rahmat langsung menutup wajah dengan kedua tangan. Tubuhnya bergetar hebat. "Abah, maafkan saya kilaf." Siti semakin bingung. Ia memegang lengan suaminya erat. "Mas, pantangan apa maksudnya? Katakan, jangan diam terus." Kiai Hisham mencondongkan tubuh. Suaranya pelan namun menusuk. "Pantangan paling besar adalah jangan pernah berzina, jangan pernah menyentuh istri orang. Karena jika itu terjadi, ilmu ini berbalik jadi kutukan. Ia bukan lagi pelindung, tapi penghukum." Siti tersentak, matanya melebar. Ia menoleh cepat pada Rahmat. "Apa yang Kiai katakan itu benar, Mas? Jawab aku." Rahmat terisak makin keras. "Aku salah, Ti. Aku sudah tidur dengan istri orang. Maafkan aku, Ti." Siti terdiam membeku. Kata-kata itu seperti petir menyambar kepalanya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Mas, bagaimana bisa? Di saat aku setia, aku jaga rumah, kau malah..." Suaranya tercekat, tak sanggup melanjutkan. Ayah Rahmat meninju meja keras-keras. "Beriak! Astagfirullah, Rahmat. Apa yang kau lakukan itu bukan hanya dosa, tapi juga mencoreng nama keluarga." Kiai Hisham menutup mata sejenak, lalu membuka kembali. "Inilah akibatnya. Kau kira ilmu sakti bisa kau jadikan tameng untuk menutupi dosa? Tidak, Rahmat. Sungai Rajeh itu bukan mainan. Ia akan menolak semua sihir, tapi ia tidak akan menolak murka Tuhan. Kau yang mengundang kutukan ini dengan perbuatanmu sendiri." Rahmat terisak semakin keras. Tubuhnya gemetar. Bau busuk yang keluar dari tubuhnya makin menyengat, seolah membenarkan ucapan sang guru. Siti memegang kepalanya sendiri, menangis histeris. "Jadi semua ini karena kau tidak bisa menahan nafsu?" Ia menjerit, lalu bangkit dari kursinya. "Aku sudah jaga kehormatanmu. Aku rawat kau saat sakit. Aku tanggung malu karena bau busuk ini, tapi kau malah menusuk aku dari belakang." Rahmat mencoba meraih tangan istrinya. "Ti, maafkan aku menyesal." Namun Siti menepisnya kasar. "Jangan sentuh aku!" Ia berlari keluar sambil menangis. Ayah Rahmat mengepalkan tangan, wajahnya merah padam. "Kau durhaka, Rahmat. Kau bikin malu semua orang. Pantas penyakitmu aneh. Sekarang aku mengerti." Kiai Hisham mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Ayah Rahmat tenang. "Sudah, biarkan dia. Rahmat sekarang sedang menerima balasan dari langit. Tidak ada yang bisa menghentikannya, kecuali taubat yang sebenar-benarnya. Tapi ingat, luka ini bukan sekedar fisik. Ini peringatan keras." Rahmat menangis terseduh-seduh. Abah Guru, saya mohon, ajari saya cara menebus dosa ini. Tolong selamatkan saya, Bah." Kiai Hisham menatapnya dengan sorot mata yang sendu namun tegas. "Aku bisa tuntun kau bertobat. Aku bisa doakan kau. Tapi ingat, hukuman ini tidak bisa dicabut begitu saja. Kau harus siap menerima akibat perbuatanmu.
apapun itu. Rahmat mengangguk lemah. Air matanya bercucuran. Saya siap. Asalkan Allah masih mau memaafkan saya, Bah. Kyai Hisham menutup mata, lalu melantunkan doa panjang. Suaranya dalam, membuat bulu kuduk orang-orang di ruangan itu berdiri. Ayah Rahmat menunduk, menggigil. Rahmat sendiri merasa dadanya sesak, seolah ada beban berat yang menekan. Siti kembali masuk setelah suara erangan dan tubuh Rahmat yang tiba-tiba kejang-kejang. Mas, tahan sebentar lagi, jangan tinggalkan aku. Suara Siti terdengar parau di sela tangisnya. Ia mengguncang tubuh Rahmat yang kini terkulai lemah di ranjang. Nafas suaminya tersengal, matanya setengah terbuka menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Ayah Rahmat menggenggam tasbih erat-erat. Ya Allah, jangan biarkan anakku pergi dengan cara begini. Kyai Hisham duduk bersila di samping ranjang. Sorot matanya teduh tapi tegas. Ingatlah Rahmat, ilmu Sungai Rajah bukan permainan. Kau bersumpah pada Allah ketika menerimanya, dan kau sendiri yang melanggarnya. Rahmat berusaha menggerakkan bibirnya. Abah, saya menyesal. Maafkan saya, Abah. Suara itu hanya terdengar lirih, hampir tak bisa dipahami. Kyai Hisham mendekatkan telinganya. Ucapkan kalimat terakhirmu dengan ikhlas. Mohon ampun padanya, bukan pada manusia. Rahmat menghela nafas panjang. Tubuhnya mulai kejang. Bau busuk yang selama ini menyiksa ruangan semakin menyengat, membuat semua orang menutup hidung. Siti menangis histeris, memeluk suaminya yang menggeliat di pangkuannya. Astagfirullah, Mas, jangan tinggalkan aku. Siti berteriak sambil mengguncang tubuh suaminya. Rahmat berusaha mengucapkan kalimat syahadat, namun hanya separuh yang terdengar. Lidahnya keluh, nafasnya tersendat lalu. Seketika tubuhnya terhentak keras sekali, sebelum akhirnya terdiam kaku. Siti menjerit panjang. Mas, jangan tinggalkan aku, Mas. Ayah Rahmat langsung duduk lemas, menutup wajah dengan kedua telapak tangannya. Ya Allah, sudah selesai. Innalillahi. Kyai Hisham menunduk, membaca doa pelan. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, seolah ia sudah tahu akhir ini sejak awal. Beliau meraih segelas air di sampingnya, lalu membacakan doa panjang dengan suara lantang. Setelah itu, beliau menuangkan air ke tubuh Rahmat yang sudah membeku. Keajaiban kecil terjadi. Luka busuk di tubuh Rahmat tetap menghitam dan tak sembuh, tapi bau busuk yang selama berminggu-minggu mengganggu desa itu perlahan hilang. Udara kamar menjadi lebih tenang, meski menyisakan duka yang berat. Kyai Hisham menghela nafas panjang. Allah sudah menetapkan jalan ini. Kutukan itu hanyalah tanda. Yang lebih berat adalah dosanya. Semoga Allah menerima taubatnya. Siti masih terisak di samping jasad suaminya. Kenapa Mas harus seperti ini? Kenapa dia tidak bisa kuat menahan godaan? Kyai Hisham menatap Siti penuh iba. Duk, ilmu ini bukan sekadar doa. Itu sumpah orang yang mengikatkan diri pada Allah lalu melanggarnya akan menanggung akibatnya. Suamimu tahu resikonya, tapi ia tergelincir. Ayah Rahmat mendengus, suaranya getir. Seluruh desa sudah mencium bau busuk ini. Mereka akan tahu anakku meninggal karena kutukan. Malu besar untuk keluarga kita. Kyai Hisham menggeleng pelan. Jangan kau tangisi soal malu. Tangisilah karena ia terjerumus. Jadikan ini pelajaran. Ilmu apapun, sekental apapun, tidak akan berguna jika manusia kalah oleh hawa nafsunya. Suasana rumah itu hening, hanya tangisan Siti yang sesekali pecah. Terdengar pilu. Menjelang dini hari, setelah jasad dimandikan dan dikafani, Siti duduk sendirian di pojok rumah. Matanya sembab, wajahnya kosong. Ia menatap lantai tanpa kata. Ibunya mendekat, mencoba menenangkan. Nduk, sabarlah. Semua sudah kehendaknya. Siti menggeleng lemah. Bu, aku tidak sanggup lagi. Aku sudah berkorban. Aku sudah rawat dia. Tapi yang ku dapat hanya pengkhianatan. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Semua akan mengingat bau busuk itu dan dosanya. Ibunya menatapnya iba. Mau kemana, nak? Kau ini masih muda. Kau bisa bangkit. Siti menahan air mata yang kembali mengalir. Aku akan pergi. Aku ingin mulai hidup baru, jauh dari bayangan dia.
Aku tak mau lagi dilihat orang hanya sebagai istri Rahmat yang dikutuk. Ayahnya hanya bisa diam. Hatinya ikut hancur mendengar keputusan itu. Kyai Hisham mendengar dari kejauhan, menutup mata, menghela nafas panjang. Beliau tahu luka di hati Siti tak akan sembuh semudah bau busuk yang hilang. Malam itu, setelah Rahmat dikuburkan, Siti meninggalkan rumahnya. Ia melangkah dengan langkah goyah, membawa sehelai kain dan sepotong hati yang patah. Dan sejak hari itu, nama Rahmat menjadi cerita kelam di desanya. Orang-orang berbisik tentang laki-laki yang melanggar sumpah ilmu Sungai Rajeh, lalu mati dengan tubuh membusuk. Namun bagi Siti, ia tak ingin lagi menoleh ke belakang. Yang tertinggal hanyalah doa lirih dalam hatinya. Semoga Allah mengampunimu, Mas, meski aku tak bisa lagi. Tamat. Demikianlah sebuah kisah. Semoga bisa mengambil hikmah. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa. Mohon maaf jika ada intonasi yang kurang pas. Wassalamualaikum. Tetap di Fakta Sejarah. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya.